cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Jangan bilang tahu reformasi kalau belum dengerin cermati. Cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Cermati, podcast cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Baik kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Cermati, podcast cerita reformasi terkini. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan pajak yang melaksanakan. Semoga kawan pajak selalu sehat dan lancar puasanya sampai selesai nanti. Kawan pajak, podcast Cermati kembali hadir dengan isu dan juga topik terkini, terupdate, terhangat, dan penting untuk kawan pajak ketahui. Bagi kawan pajak yang belum menyaksikan podcast Cermati episode sebelumnya atau terlewat, langsung saja meluncur ke kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Kawan pajak, podcast Cermati episode kali ini akan mengupas dan juga mendiskusikan update terkini seputar lapor SPT tahunan. Nah, ini mungkin merupakan bukan hal yang baru bagi kawan pajak karena setiap tahun kawan pajak pasti sudah melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu lapor SPT tahunan, dan sudah hadir bersama kita narasumber istimewa. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dan mengupas seputar update informasi terkait lapor SPT tahunan, kita simak tayangan berikut ini. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. C, NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia.
Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat datang kembali di podcast Cermati, podcast cerita reformasi terkini. Baik, kan pajak episode kali ini, podcast Cermati menghadirkan narasumber yang istimewa tentunya dan telah hadir bersama kita, Ibu Dwi Astuti. Selamat datang Ibu. Terima kasih Rima, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Baik, kawan pajak Ibu Dwi Astuti merupakan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Ibu, kesibukannya apa nih Bu akhir-akhir ini Bu? Biasa dengan apa yang terjadi di seputaran kita nih, krisis-krisis. Kemudian yang pasti nih karena menjelang tanggal 31 Maret tentunya upaya-upaya DJP untuk bisa mencapai target penyampaian SPT. Iya baik, pasti semakin sibuk ya Bu menjelang akhir penyampaian SPT. Ya dinikmati saja. Iya baik, semoga Ibu juga selalu sehat, semangat karena Siap. Ibu sebagai direktur tentunya menjadi perpanjangan tangan DJP ke seluruh masyarakat di Indonesia ya Bu. Siap. Baik Ibu, menjelang Maret dan juga April di 2023 ini Bu, sebagai agenda tahunan DJP pastinya adalah penyampaian laporan SPT tahunan baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah Ibu, kita mau update nih Bu seputar lapor SPT tahunan baik yang wajib pajak orang pribadi maupun badan di tahun 2023 ini. Kira-kira sudah berapa banyak Bu wajib pajak yang lapor SPT Bu? Ya, terima kasih Rima. Jadi sampai hari ini yang sudah menyampaikan SPT, sampai dengan tanggal 28 Maret pukul 23.02 tadi malam, itu jumlah SPT yang sudah disampaikan sebanyak 10.237.902 SPT. Ini saya berterima kasih dulu nih pada semua kawan pajak yang sudah menyampaikan SPT-nya sebelum tanggal 31 gitu ya. Dan ini alhamdulillah juga pertumbuhannya sudah mencapai 4,64% dibanding tahun lalu. Nah ini juga suatu hal yang menggembirakan. Nah ini masih ada waktu 3 hari, tapi biasanya nih yang 3 hari ini akan semakin banyak yang memasukkan. Trafiknya semakin naik ya Bu. Itu, biasanya nanti, jalannya lemot gitu, DJP online-nya lemot ya. Memang ketika di akhir-akhir itu ada resiko seperti itu, ketika semua secara bersamaan menjelang 31 Maret. Betul. Nah ini biasanya memang suka ada perlambatan. Nah, oleh karena itu ini masih ada waktu 3 hari, jangan ditunggu sampai dengan tanggal 31 Maret. Kalau bisa dari sekarang ya. Sambil nonton Cermati sambil lapor, betul sekali Ibu. Ibu tadi kan Ibu sudah sampaikan untuk jumlah lapor SPT sekitar 10.200 sekian juta wajib pajak. Ini sudah termasuk wajib pajak orang pribadi dan badan atau bagaimana Bu? Ya itu sudah totalnya, sudah total yang diterima itu sekitar 10.237.000, jadi sudah total. Dan kalau itu kita bandingkan dengan dari wajib pajak yang wajib memasukkan SPT, ini juga sudah mencapai 52%. 52%? Ya betul, sudah sampai 52%. Sebetulnya nanti nih pasti akan bertambah lagi nih, karena untuk badan kan sampai dengan 30 April gitu ya, nanti pasti juga akan bertambah lagi. Nah ini menurut saya ini angka yang cukup menggembirakan dan menunjukkan adanya perbaikan dari apa yang kita capai di tahun lalu. Kalau tahun lalu berapa Bu? Itu sekitar 51%, jadi ada pertumbuhan sekitar 1,4% lah, karena di sini sekarang 52,65%, sementara tahun lalu 51,28%. Dan ini tentunya DJP optimis ya Bu untuk peningkatan harus sampai dengan 31 Maret untuk orang pribadi dan juga 30 April untuk wajib pajak badan. Baik Ibu, kita kan berbicara data nih, seperti apa tren penyampaian SPT tahunan baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dan di tahun ini Ibu juga sampaikan tadi ada kenaikan dibandingkan tahun lalu. Nah bagaimana Ibu, apakah ini artinya kondisi ekonomi kita sudah membaik
dan juga tingkat kepatuhan masyarakat juga semakin tinggi atau bagaimana, Bu? Ya, memang setiap tahunnya target penyampaian SPT itu juga selalu naik. Karena ini juga didasarkan pada atau sejalan dengan penambahan wajib pajak juga yang akan terus naik gitu ya. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa penambahan wajib pajak ini tidak selalu ansih dengan penambahan jumlah SPT gitu ya, kepatuhan SPT, karena WP baru ini kan juga tidak selalu langsung harus masukin SPT gitu, karena bisa jadi banyak wajib pajak yang mendaftar atau wajib pajak yang kita daftarkan juga secara jabatan itu tidak langsung memiliki kewajiban untuk memasukkan SPT. Contohnya misalnya para pencari kerja, diminta syarat ya Bu untuk buat NPWP seperti itu. Tapi sebetulnya belum punya penghasilan sehingga untuk kelompok seperti ini tidak wajib untuk memasukkan SPT. Di sisi lain yang sudah masuk administrasi pajak pun bisa jadi harus keluarkan, misalnya kalau yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, ini kan juga harus dikeluarkan. Masa sudah meninggal dunia kita wajib SPT. Kemudian misalnya yang memang usahanya tadi sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Ya, artinya dikeluarkan ya Bu dari wajib lapor SPT. Lapor, waduh saya sudah tidak berjalan lagi, misalnya kalau yang tadinya berjualan saya sudah tutup atau saya berhenti bekerja dan seterusnya gitu. Nah, ini juga kan dikeluarkan. Tapi sebetulnya seperti yang tadi disampaikan oleh Rima, pertumbuhan atau rasio penyampaian SPT ini juga memang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, oleh juga kesadaran, itu pasti. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, seperti apa Bu? Kita alhamdulillah kita sudah mulai pulih dari COVID. Ini tercermin dari aktivitas atau kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah semakin baik. Kita lihat tahun lalu walaupun misalnya katakanlah kita baru saja keluar dari COVID tapi harga komoditas tinggi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang aktivitas masyarakat tidak hanya di Indonesia sebetulnya, masyarakat dunia juga itu sudah mulai pulih, kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan. Nah, ini mengakibatkan industri juga mulai tumbuh. Kalau industri mulai tumbuh, orang sudah mulai bekerja, orang bekerja mulai punya penghasilan, penghasilan spending itu kan. Jadi ada deterrent effect dari semuanya itu, sehingga kemudian orang yang tadinya tidak mungkin penghasilannya selama COVID tidak memiliki penghasilan atau di bawah gitu, nah sekarang memiliki penghasilan lagi, sehingga kemudian bisa beraktivitas dan tentu saja mempengaruhi juga kewajibannya untuk melaporkan SPT gitu, ya. Baik, kalau untuk itu tadi mengenai pertumbuhan ekonomi ya Bu, yang sudah menggeliat nih setelah pandemi begitu ya Bu. Nah, kalau untuk kesadaran masyarakat ini untuk kepatuhan lapor SPT ini seperti apa Bu untuk tahun ini Bu? Alhamdulillah, kalau tadi sebagaimana saya sampaikan ada growth dari tahun lalu, ini juga mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat tetap tinggi, despite of katakanlah krisis yang sekarang ada ya, baik itu pasca COVID maksud saya, maupun krisis global terkait dengan misalnya kondisi dunia, geopolitik dunia, dan tidak terkecuali kondisi terkini di Indonesia gitu ya. Saya pikir itu tidak terlalu berpengaruh. Mungkin berpengaruh pasti ada, tapi kalau kita lihat dari angka pemasukan SPT, rasio kepatuhan SPT yang tetap baik, bahkan cenderung meningkat, saya berkeyakinan bahwa memang kepatuhan wajib pajak dalam hal ini tetap tinggi. Baik, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk kawan pajak yang sudah memenuhi ya Bu salah satu kewajibannya, yaitu lapor SPT tepat waktu sebelum jatuh tempo. 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Masih ada waktu ya Bu? Masih ada waktu. Baik, tadi sudah disampaikan juga mengenai bagaimana sih optimisme DJP untuk tahun ini ya Bu, dalam hal ini adalah kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh kawan pajak. Nah, juga sudah disampaikan tren tadi. Nah, sebelum kita mengulik lebih lanjut ini Bu, kita akan ikuti segmen penyuluh menjawab terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kita fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Pondok Aren. Ya, ada Mbak Aida dan juga Mbak Ruth. Boleh silakan.
Terima kasih Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dan saat ini kita berada di unit kerja DJP, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bersama saya Ruth Hilary Siagian dan saya Aida Fitriani. Dan kita akan membahas tuntas tentang SPT tahunan dalam segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Oke, Kak Aida, kita sudah memiliki beberapa pertanyaan nih dari wajib pajak, baik di sosial media ataupun wajib pajak yang datang langsung konsultasi di kantor pajak. Nah, pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh wajib pajak yaitu apa sih Kak SPT tahunan itu? Oke, apa itu SPT ya? Betul, apa itu SPT singkatan dari surat pemberitahuan. Nah, sekarang itu surat pemberitahuan ini memuat isi-isinya itu ada laporan penghasilan dari wajib pajak itu, lalu ada laporan rincian harta, terus juga ada laporan mungkin jika memang wajib pajak ini memiliki utang, itu dimasukkan juga. Isiannya kurang lebih seperti itu. Betul, jadi memang harus dirinci ya Kak semuanya ya, baik dari harta, penghasilan, rutin maupun non-rutin ya Kak ya. Betul. Dan juga jika memiliki hutang, terutama hutang yang terafiliasi dengan bank ya Kak ya, seperti kredit ataupun mungkin KPR seperti itu wajib dilaporkan. Iya, jadi harus dilaporkan. Nah Kak, apakah untuk tenggat waktunya ini Kak boleh kapan aja dilaporkan oleh wajib pajak atau gimana Kak? Nah, untuk range waktunya itu, jika memang wajib pajak ini yang sudah memiliki NPWP ya, kita highlight yang sudah memiliki NPWP, itu wajib melaporkan SPT tahunan di range waktu 1 Januari sampai dengan 31 Maret setiap tahunnya. Setiap tahunnya, betul. Itu untuk ada jangka waktunya ya, betul. Kemudian ada juga nih untuk badan ya Kak ya, badan, pajak badan. Kalau badan itu berbeda, lebih lama 1 bulan waktunya di 30 April. Kalau misal memang tadi wajib pajak untuk orang pribadi itu di 31 Maret ya, kalau untuk badan itu di akhir April, 30 April. 30 April tahun pajak berikutnya ya Kak ya. Nah, untuk wajib pajak juga nih yang terdaftar di tahun 2023 itu belum memiliki kewajiban perpajakan ya Kak ya. Pelaporannya jadi belum melaporkan di tahun 2023 tapi di tahun 2024. Gitu ya Kak ya. Betul sekali. Nah, kemudian ada lagi nih Kak, pertanyaan yang juga sering dilontarkan oleh wajib pajak. Kan kita sudah dipotong oleh perusahaan. Kenapa sih kita harus tetap melaporkan? Padahal kan perusahaan juga sudah melaporkan rincian pemotongan PPh pasal 21 karyawan mereka ke kantor pajak. Gimana nih Kak Aida penjelasan? Jadi gini, banyak banget ya, saya juga di helpdesk itu banyak banget menerima pertanyaan, Mbak, ini kan saya udah dipotong nih oleh perusahaan, tapi kenapa saya masih harus melaporkan? Kembali lagi ke self-assessment. Pajak ini kan self-assessment sesuai dengan KUP ya, Undang-Undang tahun 1983, itu bahwa self-assessment mulai dari dia mendaftarkan NPWP, membayarkan, memungut, sampai melaporkan itu wajib oleh dirinya sendiri. Jadi dikembalikan lagi ke wajib pajak yang bersangkutan seperti itu. Jadi kenapa harus melaporkan? Yaitu karena self assessment itu sendiri gitu Kak. Betul Kak Aida, lebih ke sinkronisasi antara pemberi dan penerima penghasilan. Jadi agar ngebalance nih penghasilannya yang udah dipotong bener nggak yang sama yang dilaporkan sama wajib pajaknya seperti itu Kak. Iya, jadi seperti itu ya wajib pajak ya. Dan juga memang untuk pelaporan SPT tahunan sendiri dari penerima dan pemberi harus sinkron dan juga harus balance. Betul. Ya. Nah, nih salah Kak, satunya itu. Betul. Setelah kita mengetahui SPT, kenapa harus lapor juga, kenapa harus disinkronis, cara lapornya Kak. Cara lapornya itu memang ada dua ya Kak ya, baik manual maupun online. Nah, Kak Aida bisa dijelaskan? Nah, terutama online ya Kak online, ya? betul. Sekarang ini untuk laporan manual ya Kak Ruth ya, bagi wajib pajak semua. Untuk manual sekarang kita udah ngurangin. Bagaimana caranya, itu PR kita, bagaimana caranya agar wajib pajak yang terdaftar di seluruh Indonesia nih bisa mengakses secara online. Iya, secara kan kita sudah di era globalisasi ya Kak ya. Era digitalisasinya juga ya kan. Masa sih kita masih harus bawa-bawa berkas yang banyak ke kantor pajak, ngapain ribet ya kan? Nah, belum tentu misal kalau kita posisi lagi di luar kota nih, kita terdaftarnya di Pondok Aren, misal Karut nih terdaftarnya di Pondok Aren, tapi Karut lagi liburan, mungkin lagi di luar negeri yang waktunya mungkin kembali lagi ke Indonesianya kapan tahun gitu ya. Itu bisa laporan secara online. Nah, nanti laporannya di djponline.go.id. Oke, jadi lebih hemat waktu. Betul, hemat banget biaya ya Kak ya, kalau misalnya kita melakukan pelaporan SPT-nya. Dan tentunya nggak perlu ribet antri ke kantor pajak yang sekarang kan apalagi momen-momennya Maret ya, pasti kantor pajak mana aja nih lagi rame banget nih. Iya, betul sekali Kak Aida. So, buat seluruh kawan pajak lebih baik
untuk pelaporan SPT secara online di DJP Online ya. Betul. djponline.pajak.go.id. Silahkan langsung diklik saja linknya untuk pelaporannya. Dan juga jangan lupa untuk pemadanan NIK juga ya Kak. Oke, betul banget. Jadi kan nanti kedepannya nih sesuai dengan PMK 112 ya Kak Ruth ya, yang baru launching kemarin tuh. Jadi kalau misal memang besok nih wajib pajak udah nggak perlu pakai nomor NPWP yang 15 digit. Jadi mereka sudah bisa mengakses DJP Online atau pelaporan dan segala macam itu menggunakan NIK-nya aja gitu. Sangat easy, jadi kita nggak perlu banyak nomor. Betul. Nah, caranya gampang banget. Nanti wajib pajak tinggal masuk saja ke DJP Online-nya, masukkan NPWP, kemudian tinggal diklik profil dan validasi. Kemudian untuk mengecek apakah sudah tervalidasi, itu tinggal masuk lagi dengan NIK ya Kak ya. Betul. Itu secara otomatis sudah tervalidasi. Jadi langsung sekaligus ketika lapor SPT tahunan. Jadi dapat dua ya kewajiban perpajakan. Jadi kewajiban pelaporannya terjalankan, validasi NIK-nya juga jalan. Juga terjalankan. Betul sekali. Nah, Kak Ida, selanjutnya nih, kalau untuk produk layanan konsultasi, kan kita tahu ya, sekarang semua sudah canggih, sudah teknologi ya, untuk memudahkan wajib pajak semua untuk menghemat biaya dan juga waktu mereka. Apakah dari kantor pajak sendiri ada layanan konsultasi? Oh, ada banget dong Kak. Iya, apa tuh? Jadi gini, kita punya banyak layanan konsultasi ya, melalui WhatsApp ada, Instagram ada, terus Twitter juga ada, pokoknya semua akses. Facebook juga mungkin bagi kaum yang belum milenial ya sih, sebelum-sebelumnya itu masih ada, masih bisa diakses. Nanti tinggal diketik aja nih, cari namanya atau nomor WhatsApp juga di Google ya, banyak sekali, itu tinggal diakses aja. Betul, gitu, betul sekali ya kawan pajak ya. Jadi semua sudah digital. Oh iya Kak Ruth, kalau misal memang si wajib pajak ini, misalnya tadi Kak Ruth ya, lagi di posisi lagi di luar kota, terus ternyata ada kesulitan untuk menjawab, untuk apa ya, melaporkan ternyata stuck nih, nggak bisa gitu melaporkan, ada masalah atau kayak gimana, Kak Ruth nih nggak perlu datang langsung ke KPP Pondok Aren. Mau WhatsApp-nya juga misal masih nggak dibalas nih sama Pondok Aren, Kak Ruth nanti tinggal aja cari KPP terdekat, itu nanti pasti dibantu. Nah, jadi untuk wajib pajak semua itu bisa ya di KPP mana saja. Kami dengan senang hati membantu wajib pajak sekalian. Itu sangat terbuka ya. Sangat terbuka, betul. Nah, untuk juga yang tadi ya Kak ya, untuk Instagram, kemudian ada juga WhatsApp, Twitter, dan juga Facebook, itu semua kita rename ya. Untuk akunnya di depannya itu selalu pajak ya Kak. Pajak Contohnya KPP Pondok Aren, pajak Pondok Aren. Misalnya KPP Pondok Gede, pajak Pondok Gede. Seperti itu. Betul. Jadi memudahkan wajib pajak untuk mencari akunnya ya, sama sosial medianya, betul. Nah Kak, ini kan sudah nih SPT tahunan itu apa? Sepertinya wajib pajak juga sudah mengerti dari apa yang Kak Aida berikan informasi kepada kita ya. Sebenarnya Kak, ini apa sih gunanya tuh kita tuh lapor SPT tahunan? Emangnya peran penting pajak tuh apa sih? Kita lapor lah, kita bayar lah di SPT kita. Bisa untuk apa gitu ya? Dijelasin apa sih sebenarnya peran penting pajak itu khususnya untuk Indonesia? Oke, jadi gini, kalau misal si peran pentingnya tadi ya, untuk apa sih sebetulnya? Kayak kemarin nih kita pandemi ya, pandemi hampir berapa tahun, 2 tahun ya. Itu salah satunya uang yang kita mendapatkan vaksin secara gratis, itu salah satunya dikontribusi dari uang pajak kita. Kalau misal yang lainnya, jalanan kita bisa akses jalanan yang mulus, yang bagus, itu juga dari pajak, kayak gitu. Itu salah satu, memang tidak secara langsung, tidak kita bayar seperti ini ya, mendapatkan fasilitas hasilnya langsung, tapi itu nanti dikontribusikannya selanjutnya seperti itu. Iya, mungkin tidak berdampak langsung nyata, betul, gitu ya, tapi nanti kita ikut merasakannya juga. Seperti jalanan juga kita kan ikut memakai ya. Betul sekali Kak Aida, jadi wajib pajak semua pastinya pajak sendiri merupakan pondasi ya. Betul, pondasi utama maju, terutama dari segi ekonomi kita. Jadi gunanya memang untuk membayar pengeluaran negara dan juga masyarakat ya Kak ya. Betul. Iya, jadi memang pajak itu membuat Indonesia maju. Jadi sesuai dengan ini tagline kita ya, pajak kuat, Indonesia maju. Oke, terima kasih Kak Aida ya untuk informasinya pada hari ini. Nah, untuk wajib pajak sekalian yang mungkin masih bingung tentang SPT tahunan, wajib pajak bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Dan terkhusus untuk wajib pajak di Kota Tangerang Selatan, silahkan langsung datang ke KPP Pratama Pondok Aren. Kami siap sedia melayani wajib pajak sekalian terkait dengan SPT tahunan wajib pajak. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sangat baik. Oke Kak Aida, saya Ruth Hilary Siagian dan juga saya Aida Fitriani.
kami mohon undur diri dari podcast hari ini dan kami kembalikan ke studio 1 lantai 16 kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sampai bertemu di segmen Penyuluh Menjawab berikutnya. Bye-bye. Semuanya ada, hanya dicermati. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Ya, baik kawan pajak, kembali bergabung bersama Ibu Dwi Astuti, narasumber istimewa kita pada podcast Cermati kali ini. Terima kasih kepada Mbak Aida dan juga Mbak Ruth, penyuluh pajak dari KPP Pratama Pondok Aren, telah mengisi segmen Penyuluh Menjawab. Baik kawan pajak, kita lanjutkan diskusi kita soal SPT tahunan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ewi seputar bagaimana sih kondisi saat ini, update terkini pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak, juga trennya seperti apa. Nah, kawan pajak pasti sadar ya bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan digital. Bahkan hal ini tentunya ada pengaruhnya juga ya Bu dalam hal sistem pelaporan SPT tahunan. Nah, itu seperti apa Bu? Ya, ini sebetulnya inovasi e-filing untuk menyampaikan SPT tahunan ini sudah lama kita lakukan ya, sudah lama in place. Ini tentu saja tujuannya adalah untuk memudahkan kawan pajak dalam melaporkan SPT, tetapi ingat juga satu hal yang pasti, kayaknya kita nggak perlu tatap muka kan sekarang ini gitu ya. Ini fakta sudah membuktikan sebetulnya waktu COVID. COVID itu benar-benar meyakinkan kita bahwa peranan digital ekonomi, digital maksud saya atau IT disruption ini sangat penting buat kehidupan kita. Sangat gitu membantu ya Bu, sangat membantu. COVID itu ada yang bilang bring the future into now gitu, membawa masa depan menjadi sekarang. Mempercepat ya Bu. Betul. Mana pernah kita dibayangkan sebelumnya masukin SPT dengan begitu mudahnya. Mereka bilang the world is in your hand. Ya, di handphone masing-masing ya Bu. Smartphone masing-masing. Nah, tentu saja ini juga salah satunya manfaatnya juga untuk meminimais kontak sebetulnya antara petugas pajak dengan kawan pajak. Nah, tentunya ini juga kalau meminimais kontak, meminimais hal-hal yang tidak ini terjadilah katakanlah persinggungan-persinggungan yang tidak diinginkan terjadi. Karena semuanya sudah by system. Semuanya sudah by system. Ya, tapi Bu ngomong-ngomong masih ada nggak sih Bu wajib pajak yang datang langsung ke KPP untuk lapor SPT sejauh ini? Ada juga, ada beberapa, masih lumayan cukup banyak juga karena harus kita sadari misalnya kalau secara data ya kita punya 270 penduduk nih populasi Indonesia. Itu populasi di dunia nyata. Tapi populasi di dunia maya Indonesia, Republik Maya Indonesia gitu, itu ada 170 juta pengguna internet. Nah ini, dari sini
kita masih bisa bilang bahwa ada di antaranya yang memang belum menggunakan internet atau teknologi. Dan tentu saja teman-teman yang masih juga datang ke KPP, yaitu tetap kita akomodir. Oke, gitu. Masih mendapatkan pelayanan ya, Bu? Masih mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, dan sebenarnya gitu ya, yang sudah pengguna internet pun masih senang tuh datang ke kantor. Kenapa? Sekarang suka ini bener nggak ya, ini bener nggak ya gitu, masih SPT-nya ini bener nggak ya. Nah ini perlu kayak penguatan atau perlu konfirmasi. Nah sehingga perlu masih juga ingin datang ke kantor pajak atau berkomunikasi langsung dengan petugas pajak. Karena biasanya banyak hal yang ini Bu masih perlu dikonfirmasi, ditanyakan, kira-kira aduh takut salah seperti ini. Jadi paling enak sih mereka berpikirnya mungkin ya semakin yakin gitu Bu kalau melakukan lapor SPT itu di KPP karena ada pegawai yang langsung asistensi seperti itu. Tapi bagaimana Bu dengan digital? Sejauh ini wajib pajak yang sudah melaporkan secara digital kira-kira berapa Bu? Ya, kalau sampai tadi malam tanggal 28 itu yang masih memasukkan secara manual, nah ini kelibet-libet sorry Rima, itu ada 272.241 SPT, yaitu jadi kurang lebih yang masih yang sudah e-filing itu sekitar 9.900.000 sekian lah ya. Karena dan itu hanya sebetulnya 2,6%, tapi yang seperti manual yang ya, manual. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa teman-teman yang manual pun ya tetap kami fasilitasi, tetap kita fasilitasi gitu. Oleh karena itu kita juga Direktorat Jenderal Pajak itu membuka 4.832 titik layanan yang kita biasa sebut dengan pojok pajak. Jadi selain di kantor, kita juga membuka layanan di tempat-tempat strategis, bisa di mall, bisa di tempat wajib pajak, di premisnya wajib pajak, bisa di kawasan industri gitu ya. Nah ini atau pusat-pusat bisnis ini adalah juga dalam merespons keinginan masyarakat, keinginan kawan pajak untuk juga bisa berkomunikasi, berkonsultasi dengan teman-teman petugas pajak. Nah ini juga kita tetap respons lah keinginan hal ini. Sehingga kemudian ya ini juga somehow memberikan kenyamanan kan buat teman-teman pajak, buat kawan pajak. Iya, artinya DJP ini jemput bola dong Bu ya? Bisa ya jemput bola, karena tidak melulu sebetulnya tidak melulu terkait dengan pelayanan SPT, bisa juga apa sih layanan misalnya itu? Bisa jadi konsultasi terkait EVIN-nya gitu kan, karena EVIN-nya lupa atau apa gitu, atau mungkin menanyakan cuma sekedar konfirmasi ini bener nggak sih gitu. Akhirnya teman-teman kawan pajak ya masukinnya lewat lewat smartphone-nya juga gitu. Sini kita hanya teman-teman hanya butuh keyakinan aja bahwa ini udah bener belum sih gitu. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini memberikan pelayanan ya Bu, dikatakan menjemput bola nih, mendekati kawan pajak, jadi kawan pajak nggak perlu lagi datang ke KPP kalau misalnya jauh nih Bu ya. Kan kalau mungkin kawan pajak yang ada di Jakarta banyak ya Bu ya KPP di sekitaran Jakarta, tapi kalau di daerah lain belum tentu bisa dijangkau dengan cepat seperti itu Bu. Tadi kan Ibu sudah sempat sampaikan singgung mengenai EVIN nih Bu. Ini banyak sekali Bu yang menanyakan EVIN seperti itu. Nah bahkan ada yang beredar juga ini Bu, EVIN itu kalau mau minta ke KPP bayar gitu Bu. Nah ini sebenarnya benar nggak sih Bu? Nggak ada bayar-bayar, mana ada. Semua pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dipungut biaya. Nah oleh karena itu saya sampaikan pada kesempatan kali ini kawan pajak, berhati-hatilah bila ada yang mengatakan bahwa layanan Direktorat Jenderal Pajak itu berbayar gitu ya. Apalagi kalau teman-teman langsung mengakses sistem kita, mana ada bayar, nggak ada. Bahkan bayar pajak juga bukan ke kantor pajak loh, bayar pajak itu ke bank. Sorry, jadi salah kalau ada yang menawarkan bayar pajak lewat saya aja atau transfer ke saya aja, itu tidak benar. Cuma bayar pajak itu pakai e-billing kan langsung ke bank, masuk ke rekening kas negara. Tidak ada dan tidak pernah membayar pajak itu lewat rekening yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau bahkan mungkin petugas pajak. Itu atau bayar langsung di kantor pajak itu adalah persepsi yang keliru ya Bu ya. Betul. Keliru, betul. Jadi tidak pernah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menerima pembayaran pajak, termasuk EVIN tadi. EVIN itu semua gratis, langsung telepon ke 1.500-200 atau lewat DJP online kalau lupa.
tidak ada yang bayar. Kalaupun misalnya yang bayar itu ya udah pasti keliru ya, atau mungkin ada pihak-pihak yang tertentu yang memanfaatkan situasi ya. Oleh karena itu teman-teman pajak hati-hati terkait hal ini. Ya. Baik, artinya semua layanan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi kawan pajak sekali lagi hati-hati ya. Apabila ada oknum mungkin ya yang menawarkan nih, minta Evin ke saya bayar ya, saya bantu lapor SPT juga ke kantor pajak juga bayar. Nah artinya sebenarnya semua itu gratis ya Bu. Mungkin itu adalah penipuan. Jadi kawan pajak harus lebih berhati-hati dan tolong dicatat bahwa semua layanan Direktorat Jenderal Pajak ini gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, seperti itu. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah sampaikan menyinggung mengenai lapor SPT ya, yang manual itu hanya sekitar 2,66% dibanding dengan yang melalui digital ini sekitar 97,34% seperti itu, yang jauh sekali. Artinya kawan pajak sudah mulai beralih nih, banyak yang melaporkan SPT secara digital. Nah Ibu, kira-kira untuk kawan pajak yang masih melaporkan secara manual yang 2,66% tadi, kira-kira bisa nggak sih Bu DJP optimis bahwa itu nanti akan tidak ada sama sekali gitu Bu? Jadi 100% semua wajib pajak yang lapor SPT itu digital, gimana Bu? Wah, yakin sekali saya, karena dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, apalagi yang mengakses internet itu bukan suatu hal yang sulit sebetulnya gitu ya. Saya yakin at some point untuk orang pribadi khususnya memasukkan SPT-nya itu bisa langsung 100% katakanlah melalui filing, itu saya yakin. Baik. Sekarang pun tinggal 2% misalnya kan? Iya, 2,6%. 2,6%. Tahun depan mungkin udah tinggal 1%, tahun berikutnya lagi sudah zero. It's very possible. Sangat optimis. Baik kawan pajak, jadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ewi tadi bahwa lapor SPT ini bisa dilakukan kapan saja di mana saja secara online di pajak.go.id dan semua layanan itu gratis kawan pajak. Jadi mungkin yang sekarang sedang menyimak cermati boleh langsung ya Bu ya. www.pajak.go.id langsung laporkan SPT, jangan sampai melewati batas jatuh tempo penyampaian SPT tahunan. Bu, tadi kan sudah disampaikan ya Bu mengenai berapa jumlah yang sudah lapor SPT, kemudian yang lapor melalui digital, yang masih manual, kemudian juga Ibu sudah sampaikan tadi ada upaya DJP nih Bu untuk menyediakan sekitar 4.832 pojok pajak di seluruh Indonesia di tempat-tempat public place seperti itu ya Bu ya, yang bisa dijangkau masyarakat secara mudah. Nah Ibu, kalau misalnya ini Bu, untuk rasio kepatuhan sendiri itu kan perbandingan antara wajib pajak yang sudah melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT ini Bu. Nah kira-kira Bu, rasio kepatuhan ini apakah bisa mencerminkan kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak Bu? Ya, kalau bicara rasio kepatuhan penyampaian SPT dibandingkan dengan rasio pembayaran pajak, ini ada hal yang perlu saya jelaskan sedikit. Gini, kalau kita bicara kepatuhan penyampaian SPT itu adalah rasio kepatuhan formal. Kalau dalam terminologi Direktorat Jenderal Pajak itu kita biasa sebut dengan kepatuhan formal. Nah kalau kita bicara dengan pembayaran gitu ya, berapa yang disetor atau yang dibayar, itu adalah kita bicara kepatuhan material, kita bicara substansinya. Apakah kepatuhan SPT ini, rasio kepatuhan SPT ini kemudian mencerminkan juga rasio pembayaran? Itu bisa saja, tetapi tidak ansih 100% seperti itu. Karena apa? Karena harus kita lihat juga gitu, apakah memang yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan yang menjadi kewajiban. Nah ini yang perlu kita cermati lah katanya, sesuai dengan podcast cermati ya. Tapi kalau yang podcast cerita reformasi terkini, kalau yang terkait SPT cermati ini adalah kita uji sebetulnya sejauh mana kebenaran dari pelaporan itu. Tidak semua biasanya, artinya gini, ada yang menjadi tusi Direktorat Jenderal Pajak juga untuk menguji kepatuhan ini dilakukan pemeriksaan. Nah sebenarnya dengan sistem self assessment yang kita anut di Indonesia, yang juga dianut oleh banyak negara di dunia, itu Direktorat Jenderal Pajak, maksud saya Direktorat Jenderal Pajak atau dalam hal ini pemerintah, itu memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kepada kawan pajak untuk memperhitungkan atau dan melaporkan.
Ini biasanya kita singkat dengan 3M, menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan. Artinya dalam hal ini intervensi pemerintah tidak ada. Ini semua diserahkan kepada kepatuhan teman pajak dalam melaporkannya. Nah, bagaimana kemudian Direktorat Jenderal Pajak bisa menguji kepatuhannya? Banyak caranya. Nah, dan sekarang kan dengan kuasa undang-undang sebenarnya semua ILAP, institusi, lembaga, asosiasi, kemudian P-nya itu semua institusi gitu ya, itu diwajibkan untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, artinya data-data transaksi atau data-data apapun yang terkait wajib pajak itu nantinya diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Disinilah kemudian Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan pengujian. Caranya apa? Bisa melalui data matching. Ini data SPT, kemudian disandingkan dengan data pihak ketiga dari ILAP tadi. Oh, ini kok ada selisih. Nah, kemudian ditanyakan, ini benar nggak? Oh, ternyata ada penjelasannya. Fine, berarti ini kepatuhan material maupun formalnya sudah baik, sudah bagus, selesai. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi, oh masih ada selisih, gitu misalnya. Oh, kita himbau untuk melakukan pembetulan. Silahkan dibetulkan, selesai. Kemudian yang ketiga, ada ternyata ketika dilakukan konfirmasi, waduh ini ternyata banyak yang ingin disampaikan, misalnya oh ini tidak seperti ini, harus dijelaskan dan lain sebagainya. Akhirnya waduh nggak selesai nih, oke yuk kita lakukan pemeriksaan aja deh supaya ada ketetapannya yang lebih pasti gitu. Nah, ketika melakukan pemeriksaan juga wajib pajak tetap diberikan hak untuk kemudian memberikan dokumen, data pendukung dan lain sebagainya, sehingga kemudian nanti diuji itu benar-benar bisa diyakinkan bahwa ini loh yang benar kewajiban pajaknya, dan ini ada interaksi kedua belah pihak ya, antara Fiskus maupun dengan teman pajak. Nah, itu nanti keluar ketetapan, setelah itu ya selesai juga gitu. Jadi artinya kewajiban material ini memang juga ditentukan oleh bagaimana teman pajak melaporkan hal tersebut di SPT. Jadi dan tentu saja untuk sampai kepada tindakan pemeriksaan itu panjang jalannya. Jadi nggak semua juga dilakukan pemeriksaan unless kita memang punya data dari pihak ketiga. Jadi itu Rima, bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT itu mempengaruhi kepatuhan atau memberikan dalam tanda kutip warna ke kepatuhan material itu pasti. Tapi tidak 100%. Tapi tidak 100% karena ada faktor juga yang mempengaruhi di luar itu. Kembali lagi pada self assessment itu ya Bu ya, bahwa pemerintah ini menyerahkan, percaya kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dan benar. Tapi di sini DJP mempunyai upaya untuk mencermati tadi ya Bu ya. Mencermati. Baik, kepatuhan formil dan juga material tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ewi, bahwa sebenarnya rasio kepatuhan ini memang ada kaitannya dengan pembayaran ya Bu ya, kepatuhan pembayaran dalam hal ini adalah kepatuhan materialnya, tetapi tidak 100% sama seperti itu. Ibu, tadi kan sudah disampaikan juga Bu, upaya Direktorat Jenderal Pajak ini untuk bisa menjangkau masyarakat dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya dengan pojok pajak tadi. Tapi selain itu ada lagi nggak sih Bu upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini mewadahi masyarakat ini agar bisa melaporkan atau memenuhi kewajibannya dengan mudah dan nyaman Bu? Sebetulnya banyak sekali upaya-upaya kita ya. Sekarang ini di seluruh Indonesia itu kegiatan sosialisasi ya, ini sangat menjadi prioritas. Oleh karena itu sekarang tuh Direktorat Jenderal Pajak punya pejabat fungsional yang namanya fungsional penyuluh. Nah, ini tujuannya juga adalah untuk bisa memberikan sosialisasi yang baik, yang terstruktur, yang tertata gitu ya, secara sistematis kepada wajib pajak. Itu ada ada CRM-nya, ada compliance risk management-nya gitu. Itu ada pemetaannya. Kemudian kalau misalnya clue ini kira-kira clue itu boleh dibilang klaster atau klasifikasi lah ya, wajib pajak ini sebetulnya misalnya kalau sektor industri yang perlu diketahui oleh teman-teman pajak di sektor industri ini apa sih gitu.
Misalnya UMKM, yang perlu diketahui oleh teman-teman pajak UMKM itu kira-kira apa saja sih aspek perpajakan yang mereka gitu. butuhkan. Betul, sehingga kemudian sosialisasinya itu lebih terstruktur, lebih segmentasi, segmentasi, sesuai tepat sasaran. betul. Gitu. Nah ini memang mungkin jumlah penyuluh kita belum terlalu banyak, ini akan terus ditingkatkan sehingga upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman atau kepada kawan pajak itu bisa menjadi lebih sistematis lah gitu ya. Jadi nanti juga disegmentasi, ini kalau kira-kira UMKM ini apakah memang perlu asistensi atau awareness saja kah ataukah perlu lebih tinggi lagi untuk merubah behaviornya gitu ya, perilakunya menjadi perilaku bayar atau perilaku lapornya itu yang perlu disasar. Nah itu semua kita sekarang sudah punya CRM-nya, ada apa yang kita sebut dengan komite kepatuhan gitu yang bisa nanti memetakan sebetulnya untuk kelompok wajib pajak ini sosialisasi seperti apa yang diperlukan. Nah ini sedang kita bangun dan sudah mulai juga di piloting di beberapa kanwil gitu. Dan mudah-mudahan ini segera bisa dinasionalkan sehingga itu tadi harapannya bahwa sosialisasi tidak hanya kewajiban penyampaian SPT sebetulnya, tetapi kewajiban-kewajiban lainnya bisa dipenuhi dengan baik. Baik, luar biasa sekali Direktorat Jenderal Pajak. Selain menyediakan pojok pajak, kemudian layanan tatap muka juga masih berjalan ya Bu, walaupun semuanya serba digital, juga memberikan edukasi kepada wajib pajak nih agar wajib pajak semakin paham dan bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar seperti itu. Baik Ibu, ini kan menjelang 31 Maret nih Bu, seperti yang Ibu spill tadi ya Bu, sampaikan tadi bahwa biasanya nih overload seperti itu, karena sistem pasti ada kapasitasnya. Kemudian ketika masyarakat pada mepet-mepet nih Bu, deadliner nih Bu, serbulah satu DJP online wajib www.pajak.go.id tadi, akhirnya ya memitigasi itu seperti apa Bu langkah DJP memitigasi adanya yang Ibu sampaikan tadi Bu? Ya, sebenarnya kalau sudah bulan Maret ini sebetulnya di GT Fiesta nih biasanya kita bilang, karena kalau sudah Maret itu maka segala sesuatu yang kita lakukan yang oleh Direktorat Jenderal Pajak itu pasti bau-baunya SPT deh gitu. Nah kami selalu menghimbau, ayo lebih nyaman, lebih cepat, lebih nyaman, lebih awal, lebih nyaman. Yuk lapor SPT sekarang gitu. Nah tagline seperti itu sebetulnya bukan tanpa tujuan gitu. Intinya adalah justru kami menghimbau lebih cepat lebih baik. Ikan cepat ikan bagabus, lebih cepat lebih gabus, lebih bagus. Lebih bagus gitu ya Bu. Nah tapi ya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya masih ada saja yang tertinggal. Yuk kita manfaatkan nih, masih ada 2 hari tersisa. Ayo teman-teman cepat-cepat habis sahur deh langsung lapor, atau habis taraweh langsung lapor. Karena ini tadi beberapa jam yang lalu pagi ini saya sudah juga mendapat laporan. Ini waduh DJP online kok trafiknya ya gitu. Ini waduh kok ini udah di akhir-akhir ini biasa deh penyakit tahunan nih gitu. Kalau udah deket-deket penyampaian SPT lemot. Nah ini sebenarnya banyak faktor yang bisa mungkin saat ini bisa saya sampaikan. Yang pertama itu memang loadnya pasti banyak. Karena teman-teman itu biasanya tadi Mr. Mepet ya, senangnya kok mepet. Nah jadi pada saat yang sama itu masuk ya secanggih apapun sistemnya, ketika diserbu secara bersama-sama ini ya seperti yang Rima sampaikan tadi ada kapasitasnya. Kemudian yang kedua mungkin teman-teman pajak, kawan pajak tolong dicek bisa jadi wifi-nya atau sinyalnya yang turun naik itu juga berpengaruh. Sudah mah loadnya banyak gitu, ini bersaing nih sama yang bagus-bagusan wifi-nya, gede-gedean itunya sinyalnya gitu ya mungkin. Nah ini juga perlu diwaspadai. Nah oleh karena itu ketika akan menyampaikan atau membuat SPT tahunan, siapkan dulu datanya. Kalau perlu itu semua sudah siap, sudah di depan laptopnya atau komputernya atau device apapun. Jadi ketika kita masukkan itu langsung lengkap dan nanti tinggal ketika send, perhatikan juga apakah sinyalnya pada saat itu sudah cukup bagus gitu ya. Apa wifi-nya kita lihat juga normal atau tidak, sehingga kemudian tidak ada kendala gitu. Jadi ini 3 ini sangat mempengaruhi nih. Oleh karena itu
kalau yang dibilang aduh penyakit tahunan pasti deh, kalau udah deket-deket suka lemot, bisa bilang juga penyakit tahunan yang mepet ini mungkin ini ya. Dan saya juga menghimbau sebetulnya kepada pemberi kerja juga. Supaya pembuatan form bukti potong. Bukti potongnya yang 1721A1-nya itu juga disegerakan biar nggak mepet-mepet juga ya, Bu. Mepet-mepet gitu. Seperti kami di Kementerian Keuangan itu bukan cuma DJP loh, di Kementerian Keuangan itu akhir bulan Februari harus sudah semua. Jadi tanggal 28 Februari itu paling lambat kami menyampaikan SPT, laporan SPT. Nah, itu juga somehow mengurangi traffic nih gitu. Jadi kami benar-benar untuk bulan Maret itu kita sampaikan untuk teman-teman. Emang bisa Bu lapor bulan Januari, bulan Februari bisa banget. Bisa banget. Jadi 31 Maret itu adalah batas akhir. Bukan di bulan Maretnya gitu ya. Di 31 Maret itu batas akhirnya. Kalau memang sudah siap, Januari boleh, Februari boleh. Tanggal 1 Januari habis tahun baru masukin SPT boleh juga. Langsung keinget ya Bu, tahun baru lapor SPT. Bu, ini biasanya nih Bu, kalau misalnya saya sendiri Bu ya udah waduh wifi-nya sudah mau ngirim susah begitu ya Bu, saya langsung datang ke KPP nih Bu, aduh minta tolong ke AR-nya mungkin ya Bu ya, petugasnya di helpdesk seperti itu, ini gimana lapor ya, saya belum lapor seperti itu. Nah itu untuk layanan sendiri kira-kira di menjelang 31 Maret ini apakah ada penyesuaian atau bagaimana Bu layanan di KPP Bu? Oh iya, untuk khusus tanggal 31 Maret ini kalau ini karena memang bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Sebetulnya kalau di hari-hari normal kita layanan itu normal sampai pukul 16.30 ya. Tapi karena di bulan Ramadan, karena jam kerja juga ada edaran dari pemerintah bahwa kita berakhir di 15.30, maka jam layanan itu menjadi pukul 15. Tetapi khusus tanggal 31 Maret layanan akan tetap buka sampai pukul 18.30. Nah, ini untuk mengakomodir yang itu tadi yang ternyata susah lari-lari ke KPP gitu, boleh ya kita tetap buka sampai 18.30. Sampai buka puasa ya Bu. Sampai buka puasa, sampai sholat maghrib deh. Sampai sholat maghrib ya. Tapi ini bukan menjadi excuse ya Bu ya. Maksudnya dalam hal ini wajib pajak ya udahlah mengandalkan buka sampai 18.30 ya udah nanti saya ke KPP aja mepet-mepet. Ada resiko juga. Namanya lagi-lagi sistem itu kan ada kapasitasnya. Jadi kalau saya sih tetap saja menghimbau yaitu tadi kan seperti ikan gabus aja gitu. Semakin cepat semakin bagus. Ya baik. Boleh Ibu sebelum kita akhiri diskusi kita yang cukup banyak dan padat nih Bu seputar update informasi terkini seputar lapor SPT tahunan, kemudian apa sih yang baru dan apa sih yang harus diperhatikan rekan pajak nih menjelang batas akhir ya 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan masih ada 1 bulan lagi untuk wajib pajak badan, tapi jangan mepet-mepet 30 April ya. Lebih awal lebih nyaman seperti Ewi sampaikan tadi. Boleh Ibu diberikan closing statement kepada kawan pajak? Iya, satu hal mungkin Mbak Rima yang juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait penipuan tadi ya. Jadi penipuan itu banyak modusnya sekarang. Tidak hanya terkait EVIN, tapi juga sekarang ada yang mengatasnamakan DJP melakukan tagihan pajak, katanya ada punya tagihan sekian, nanti kalau tidak dibayar dendanya 15 juta gitu. Kemudian ada file APK yang dikirim, begitu diklik itu ya mungkin data kita juga jadi udah berpindah, bahkan ada yang sampai rekeningnya di bobol, katakanlah dikuras gitu ya. Nah sekali lagi saya menghimbau kepada kawan pajak untuk waspada. Selain saya sampaikan tadi bahwa pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan penagihan pajak mekanismenya tidak seperti itu. Perhatikan domain pengirim email pajak, kalau itu melalui email pajak hanya dikirimkan melalui domain pajak.go.id. Sekali lagi saya ulangi, pajak.go.id. Jadi kalau ada misalnya pajak 1 atau pajak 2 atau pajak DJP misalnya, itu sudah kami sudah dipastikan bukan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau misalnya ada keraguan, langsung saja telepon ke 1.500 200.
gitu ya. Tanyakan apakah memang Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan email terkait hal tersebut. Yang pastinya kalau seperti itu bisa saya katakan itu tidak. Karena email Direktorat Jenderal Pajak itu sangat jelas, sangat spesifik dan mungkin tidak menyangkut hal-hal yang katakanlah dalam tanda kutip ancaman untuk kalau tidak bayar denda 15 juta dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan sekali lagi, denda untuk tidak menyampaikan SPT tahunan, denda untuk tidak lapor SPT tahunan untuk orang pribadi itu hanya Rp100.000. Dan untuk wajib pajak badan itu Rp1 juta. Jadi kalau ada yang mengatakan denda tidak menyampaikan SPT sampai 15 juta itu pasti bukan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian yang terakhir saya sampaikan, yuk masih ada waktu 2 hari lagi teman pajak segera saja masukkan SPT-nya tanpa menunggu tanggal 31 Maret 2023. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kegotong royongannya, terima kasih sudah berkomitmen untuk membayar pajak. Baik, terima kasih Ibu Ewi sudah meluangkan waktu nih untuk berdiskusi bersama kita di podcast Cermati di tengah kesibukan menjelang akhir Maret nih Bu ya. Sama-sama Rima. Semoga Ibu selalu sehat dan semoga lancar puasanya. Kita doakan wajib pajak juga lancar bisnisnya. Lancar bisnisnya. Sehingga lancar juga bayar pajaknya. Iya, gajinya semakin naik. Ya, makanya bayar pajaknya semakin tinggi. Amin. Ya, terima kasih kan pajak sudah menyimak diskusi pada podcast Cermati episode kali ini. Terima kasih juga Ibu Ewi sudah berkenan hadir berdiskusi juga, dan jangan lupakan pajak masih ada 2 hari lagi untuk kawan pajak orang pribadi lapor SPT sampai dengan 31 Maret 2023. Langsung saja sekarang juga meluncur di www.pajak.go.id. Laporkan SPT Anda sekarang juga. Dan untuk kawan pajak yang merupakan wajib pajak badan masih ada sampai dengan 30 April 2023. Jangan sampai terlewat karena lebih awal lebih nyaman. Baik, sekali lagi terima kasih kawan pajak, dan kami segenap tim kru Cermati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Cermati episode berikutnya. Ibu terakhir, boleh dong Ibu nyanyi Hanya Dicermati, Bu? Oke. Baik, silakan Ibu. Hanya dicermati. Baik, saya Rima Budiarti beserta tim kru podcast Cermati pamit undur diri dan sampai jumpa. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati.